Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Diani dengan NIM 2003201104. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan tentang ISO 9001. Langsung saja, ISO bukan merupakan singkatan, tetapi diambil dari kata Isos atau bahasa Yunani, yang artinya sama atau standar. ISO dijadikan suatu standar sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang bernama International Organization for Standardization. Organisasi tersebut diberi nama ISO, berdiri pada 1947 yang bersifat organisasi non-pemerintah yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO tentang sistem mutu merupakan sistem ISO dengan seri ISO 9000 yang mulai dikeluarkan pada tahun 1987. ISO 9000 terdapat berbagai varian, yaitu ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. ISO 9001 akan berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas produk yang dimilikinya. Dengan memiliki sertifikat ISO 9001, perusahaan dapat membuktikan diri untuk menjaga kualitas produknya sesuai dengan derajat tertentu yang sudah ditetapkan secara internasional. Setidaknya, ini bisa jadi tolak ukur utama kualitas produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Beberapa fungsi dimiliki dari sertifikat ISO ini sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, citra yang baik di kalangan bisnis. Memiliki citra yang baik di kalangan bisnis bisa membantu perusahaan menjalin kerjasama dengan lebih mudah. Di samping itu, dengan bermodalkan citra baik, maka perusahaan bisa melakukan negosiasi yang lebih efektif demi keuntungan perusahaan. Citra baik ini juga akan muncul di kalangan pelanggan Anda, karena Anda secara percaya diri bisa menyatakan bahwa standar kerja yang dimiliki benar-benar terverifikasi resmi dengan ISO 9001 ini. Pelanggan yang memahami hal tersebut akan meningkatkan loyalitasnya, sehingga jadi pelanggan setia dan terus melakukan pembelian berulang. Yang kedua yaitu menekan tingkat kesalahan pada produksi. Karena sudah berlandaskan dengan standar yang sesuai dengan ISO 9001, maka secara teknis tentu pelaksanaan produksi juga sudah lebih baik. Kesalahan dalam proses produksi bisa diminimalisir hingga titik terendah, sehingga kerugian akibat kesalahan teknis bisa dikurangi secara drastis. Tentu saja, hal ini juga akan berpengaruh baik pada produk yang Anda hasilkan. Proses produksi yang optimal akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Dengan demikian, kemampuan bersaing di pasar akan terus menguat. Yang ketiga, ada kualitas produk setara standar internasional. Jelas disebutkan pada bagian awal tadi bahwa ISO merupakan lembaga standarisasi internasional yang berhak menentukan standar atas apapun. Ketika perusahaan Anda berhasil meraih sertifikat ISO 9001, maka dapat dipastikan produk yang Anda miliki memenuhi kualifikasi untuk dipasarkan secara internasional. Efeknya apa? Di sini jelas pada kualitas produk yang Anda hasilkan. Semakin baik kualitas produk, maka semakin puas pula pelanggan saat menggunakannya.
lebih lanjutnya itu produk bisa dipasarkan ke area yang lebih luas karena secara internasional sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh ISO ini. Yang keempat, ada standar kerja perusahaan. Tak hanya dari segi output, berupa produk yang berkualitasnya meningkat, ISO 9001 juga bisa membantu meningkatkan standar kinerja perusahaan tersebut. Tentu, tak ada perusahaan yang bisa menghasilkan produk berkualitas tanpa sistem kerja yang handal. Perusahaan Anda secara langsung akan merasakan peningkatan standar kinerja yang dimiliki, sehingga setiap bagian bisa memberikan performa terbaik untuk kemajuan perusahaan. Perlahan namun pasti, perusahaan akan memiliki standar yang lebih tinggi untuk banyak hal. Ini akan jadi pertanda baik sebab artinya itu perusahaan terus berkembang dan tumbuh ke arah yang positif. Tentunya, mendapatkan sertifikat ISO 9001 tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada poin jelas yang wajib dipenuhi sehingga bisa masuk dalam kualifikasinya. Untuk itu, Anda perlu melakukan perbaikan dan pembenahan sistem kerja secara menyeluruh untuk mendapatkan sertifikasi internasional ini. Penerapan ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 merupakan salah satu sistem dasar yang mengatur manajemen standar mutu. Sistem ini dirancang supaya dapat membantu perusahaan untuk membuat produk yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, mutu dari sebuah perusahaan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan para konsumennya. Penilaian ini dapat didasarkan oleh fungsi produk atau jasa, kinerja, serta kualitasnya. Manajemen dari setiap perusahaan akan berpengaruh terhadap standar dan kualitas produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, diperlukan standar dan pengawasan manajemen yang baik supaya dapat membuat semua tantangan perusahaan menjadi rapi dan terstruktur. Ketika ada yang tidak terstruktur dalam manajemennya, perlu adanya proses untuk menata dan merapikan kembali. Setelah itu, produk yang dihasilkan akan lebih maksimal dan berkualitas. Maka dari itu, menjadi penting untuk setiap perusahaan melakukan penerapan ISO 9000-2015 ini. Ini akan membuat perusahaan mendapatkan pengakuan bahwa produk dan jasa yang diberikan telah sesuai dengan standar dengan skala internasionalnya. Selanjutnya, ISO 9001 memuat tentang berbagai hal yang dapat menjamin kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Terdapat syarat dan ketentuan yang wajib untuk dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasinya. Selain itu juga mengatur supaya perusahaan dan semua produk atau jasanya telah mematuhi berbagai persyaratan yang tercantum dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya untuk mencapai kenyamanan bagi perusahaan, konsumen, dan semua pihak yang terkait. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi, maka perusahaan perlu mengetahui serta dapat menerapkan berbagai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ISO 9000-2015. Syarat dan ketentuan tersebut harus diimplementasikan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen yang matang serta pengawasan yang terjamin. Dengan demikian, semua kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan standarnya.
Manfaat dari penerapan ISO 9001 terdapat berbagai manfaat, yang mana dapat diperoleh dari penerapan ISO 9001 ini. Manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan, karyawan, hingga konsumen atau pelanggan. Di antaranya, yang pertama itu manfaat untuk perusahaan. Pastinya perusahaan akan mendapat berbagai manfaat dari penerapan standar mutu ini. Berikut merupakan hal-hal yang akan didapat oleh perusahaan. Yang pertama itu ada meningkatkan kinerja. Sistem yang baik dan terstruktur juga dapat meningkatkan kinerja. Setelah sistem dan manajemen perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien, maka kinerja perusahaan juga dapat meningkat. Dengan demikian, perusahaan juga dapat mencapai tingkat dan keuntungan yang lebih besar. Jika dapat berjalan dengan stabil, maka perusahaan dapat lebih bersaing di skala global. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Sesuai dengan berbagai hal yang telah dibahas sebelumnya, mutu dari perusahaan memiliki ikatan yang kuat dengan kepuasan pelanggan. Menggunakan standar yang sesuai akan membuat konsumen semakin puas dengan produk atau jasa yang dipakai. Selanjutnya, kepuasan terhadap perusahaan dapat meningkat. Jika dapat dipertahankan, maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas konsumennya, sehingga keuntungan juga akan ikut meningkat. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan sistem manajemen yang baik, maka berbagai kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien serta efektif. Hal ini dapat diperoleh perusahaan ketika menerapkan berbagai standar yang menjamin mutu mereka. Seringkali berbagai masalah berasal dari tidak efisien atau tidak efektifnya operasional perusahaan. Hal ini sebaiknya segera dicegah supaya tidak menimbulkan berbagai masalah lanjutannya. Manfaat ISO untuk karyawan. Manfaat dari penerapan ISO 9001 juga dapat dirasakan oleh karyawan dari perusahaan tersebut. Beberapa manfaatnya yaitu: pertama, ada meningkatkan kepuasan dalam melakukan kerja. Jika perusahaan menerapkan berbagai sistem dan manajemen yang baik serta terstruktur, maka dapat mempermudah berbagai pekerjaan di dalamnya. Karyawan yang menjalani sistem tersebut dapat bekerja dengan lebih nyaman dan tingkat kepuasannya meningkat. Iklim kerja yang positif juga akan membuat semangat kerja karyawan menjadi lebih tinggi. Efek selanjutnya, mutu dari produk yang dihasilkan juga dapat lebih maksimal. Hal ini nantinya juga akan berdampak baik bagi perusahaan dan konsumen. Yang kedua, ada kebanggaan terhadap perusahaan menjadi lebih tinggi. Bekerja di perusahaan yang memiliki standar mutu tingkat internasional dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pegawainya. Hal ini dapat dicapai oleh perusahaan yang telah melakukan penerapan ISO 9001. Meningkatnya kebanggaan ini juga dapat membuat kualitas kerjanya meningkat. Produk dan jasa yang dihasilkan juga dapat terwujud dengan lebih baik dan memuaskan. Yang ketiga yaitu memberikan proses belajar. Adanya manajemen yang terstruktur dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh elemen yang ada di perusahaan, termasuk karyawannya. Proses evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus
juga nantinya dapat memberikan berbagai pelajaran. Selanjutnya, pencapaian setelah menerapkan standar mutu dapat menjadi tambahan motivasi bagi pegawai perusahaan. Hal itu dapat menjadi tantangan tersendiri untuk terus menjadi lebih baik demi menghasilkan kualitas produk terbaik. Selanjutnya yaitu manfaat untuk konsumen. Karena penerapan ISO 9001 dapat meningkatkan kualitas produk, maka bermanfaatnya bagi konsumen. Manfaat dari sisi konsumen antara lain yang pertama tuh ada produk atau jasa sesuai harapan. Dengan berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan, maka kualitas produk atau jasa yang dihasilkan juga dapat disuguhkan dengan maksimal. Harapan dari konsumen pun dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu semakin percaya dan mendapat rasa aman. Terdapat berbagai syarat dan ketentuan yang harus dilakukan untuk dapat melakukan penerapan ISO 9000. Hal ini memberikan jaminan untuk berbagai produk dan jasanya, serta mengurangi berbagai resiko yang tidak diharapkan. Selanjutnya, konsumen dapat lebih mempercayai produk tersebut. Perasaan aman juga timbul dari jaminan mutu dan kepercayaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kepuasan meningkat dengan jaminan standar mutu. Dengan jaminan standar mutu, konsumen dapat menerima jasa atau produk yang sesuai harapan, dapat dipercaya, serta memberikan rasa aman. Hal-hal tersebut dapat membuat kepuasan konsumen meningkat. ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu adalah salah satu standar internasional yang digunakan untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Versi terbarunya saat ini adalah ISO 9001 dikeluarkan tahun 2015. Sesuai namanya, standar ini mencakup pengelolaan mutu dari seluruh aktivitas perusahaan atau organisasi yang terkait dengan produksi, pelayanan, dan kinerja secara keseluruhan. Karena itu, kenali bagaimana cara kerjanya untuk membantu meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi Anda. Apa sih sistem manajemen mutu itu? Sistem manajemen mutu adalah suatu prosedur yang dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas di internal perusahaan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target secara konsisten. Sistem ini juga diartikan sebagai alat untuk membantu perusahaan mempertahankan kualitas secara keseluruhan. Sistem manajemen mutu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang memadai serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Demi mencapai tujuan yang berkaitan dengan kualitas, perusahaan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk karyawannya. Dalam proses mengelola, menjaga, dan meningkatkan kualitas dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada fokus konsumen. Perusahaan harus peka terhadap kebutuhan konsumen agar dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Ketiga, keterlibatan sumber daya manusia. Perusahaan harus menyesuaikan serta melibatkan karyawan secara keseluruhan untuk melancarkan seluruh fungsi operasional organisasi. Selanjutnya yaitu fokus pada proses.
Agar menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, sebuah organisasi harus berorientasi pada proses. Hal ini dimaksudkan untuk penilaian sertifikasi ISO 9001. Selanjutnya masuk ke pendekatan sistem manajemen mutu. Prinsip ini diharapkan akan mempercepat tercapainya visi dan misi organisasi serta meningkatkan profit. Perbaikan berkesinambungan. Suatu organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitasnya secara bertahap. Selanjutnya yaitu pendekatan faktual. Keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta aktual sehingga bisa diselesaikan secara efektif. Nah, ada 10 persyaratan yang dijabarkan dalam sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System atau QMS berdasarkan ISO 9001, yaitu meliputi yang pertama, skop atau ruang lingkup. Klausa ini memberikan gambaran umum tentang sistem manajemen mutu dan menetapkan ruang lingkup organisasi yang akan diterapkan pada standar ini. Ruang lingkup tersebut harus jelas dan mencakup semua aspek yang terkait dengan produk dan jasa yang disediakan. Yang kedua ada normatif reference atau acuan normatif. Dalam implementasinya, standar ini juga perlu mencantumkan acuan normatif atau standar yang harus diperhatikan. Acuan normatif ini meliputi standar-standar yang relevan dan berhubungan dengan sistem manajemen mutu. Yang ketiga ada terms atau definition atau istilah dan definisi. Sesuai namanya, klausa ini membuat istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ISO 9001. Istilah dan definisi tersebut penting untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi sistem manajemen mutu tersebut. Yang keempat ada context of the organization, yaitu konteks organisasi. Bagian ini memuat persyaratan terkait konteks organisasi, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu. Persyaratan dalam klausa ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memahami konteks bisnisnya sehingga dapat menentukan sasaran dan tujuan yang tepat. Yang kelima ada leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu diimplementasikan dengan efektif dan efisien, serta bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya standar ISO 9001 ini diterapkan. Yang keenam ada planning atau perencanaan. Klausa ini memuat persyaratan terkait perencanaan dalam sistem manajemen mutu. Perencanaan tersebut bisa meliputi penetapan sasaran dan tujuan, penetapan rencana tindakan, hingga identifikasi risiko dan peluang. Yang ketujuh ada support, yaitu proses pendukung. Bagian ini mencantumkan persyaratan terkait proses pendukung yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu. Contohnya, proses pendukung tersebut meliputi manajemen sumber daya, pengendalian, dokumen, dan catatan serta komunikasi. Yang kedelapan ada operation atau operasional. Klausa ini memuat persyaratan terkait operasional dalam sistem manajemen mutu. Contoh persyaratan dalam klausa ini mencakup perencanaan dan pengendalian operasional, manajemen risiko, dan pengendalian proses. Nah, yang kesembilan yaitu ada performance evaluation atau evaluasi performa.
Berikutnya adalah evaluasi terhadap performa organisasi atau perusahaan. Persyaratan pada klausa ini dapat mencakup pengukuran, pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Yang ke-10 ada improvement atau peningkatan. Klausa dalam ISO 9001 tahun 2015 yang terakhir adalah improvement, yang memuat persyaratan terkait peningkatan dalam sistem. Persyaratannya dapat mencakup tindakan korektif, pencegahan, tindakan perbaikan, dan peningkatan berkelanjutan. Setiap klausa dalam ISO 9001 memiliki peran yang penting dalam membentuk sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien. Misalnya nih, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi membantu organisasi memahami dan menerapkan standar ini dengan tepat. Nah, di sisi lain, konteks membantu dalam menentukan sasaran dan tujuan, sedangkan kepemimpinan, perencanaan, dan pengendalian operasional membantu memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan dengan efektif dan efisien. Proses pendukung seperti manajemen sumber daya, pengendalian dokumen dan catatan, dan komunikasi juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu. Sementara itu, evaluasi dan improvement membantu untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan menerapkan seluruh panduan pada klausa tersebut, organisasi dapat terus meningkatkan efektivitasnya dan efisiensi sistem manajemen mutunya. Penerapan ISO 9001. Standar internasional untuk sistem manajemen mutu dapat memberikan dampak positif dan peningkatan signifikan bagi organisasi. Berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas produk atau layanan. ISO 9001 mendorong organisasi untuk memperbaiki proses produksinya, sehingga produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Standar ini mendorong efisiensi dalam proses bisnis, mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan dan meminimalkan risiko kesalahan. Yang ketiga, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan dapat meningkatkan reputasi organisasi, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, yang keempat itu ada pemenuhan persyaratan hukum dan regulasi. ISO 9001 membantu organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri atau negara tempat mereka beroperasi. Yang kelima ada peningkatan manajemen risiko. Melalui identifikasi risiko dan peluang, ISO 9001 membantu organisasi mengelola risiko dengan lebih efektif, yang dapat mengarah pada pengembalian atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Keenam, ada penghematan biaya jangka panjang. Meskipun implementasi awal mungkin memerlukan investasi, jangka panjangnya ISO 9001 dapat membantu mengurangi biaya karena proses yang lebih efisien dan pengurangan tingkat kegagalan. Yang ketujuh ada peningkatan pengelolaan sumber daya. ISO 9001 ini mendorong organisasi untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih efektif.
termasuk sumber daya manusia, waktu, dan materi. Kedelapan, peningkatan hubungan dengan pemasok. Kolaborasi yang lebih baik dengan pemasok dapat terjadi karena persyaratan ISO 9001 yang mengarah pada kemitraan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Yang kesembilan, ada budaya organisasi yang terfokus pada perbaikan berkelanjutan. Sistem manajemen mutu yang terintegrasi dapat membentuk budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Meskipun penerapan ISO 9001 memiliki banyak manfaat, ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang pertama, ada biaya implementasi awal. Proses implementasi ISO 9001 dapat memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk pelatihan, konsultasi, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, ada birokrasi yang berlebihan. Beberapa organisasi mengalami peningkatan birokrasi karena dokumen dan prosedur yang harus dihasilkan dan dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001. Yang ketiga, ada waktu dan sumber daya yang diperlukan. Implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu memerlukan komitmen, waktu, dan sumber daya yang signifikan, yang mana dapat mengganggu operasional hariannya. Yang keempat, ada resistensi dari karyawan. Perubahan proses dan kebijakan dapat menyebabkan resistensi dari karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Yang kelima, mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Nah, ISO 9001 ini mungkin tidak sesuai untuk setiap jenis organisasi, dan beberapa organisasi mungkin menemui kesulitan dan dalam menyesuaikan standar tersebut dengan kebutuhan unik mereka. Yang keenam, yaitu fokus yang berlebihan pada dokumentasi. Terkadang, organisasi dapat terlalu fokus pada penciptaan dokumen daripada peningkatan nyata dalam proses dan hasil. Yang ketujuh, kesulitan dalam pemeliharaan kesesuaian. Memelihara kesesuaian dengan standar ISO 9001 dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada komitmen yang berkelanjutan dari semua tingkatan dalam organisasi. Yang kedelapan, yaitu potensi untuk rutinitas tanpa peningkatan nyata. Beberapa organisasi mungkin cenderung menganggap penerapan ISO 9001 sebagai rutinitas tanpa melihat hasil nyata dalam perbaikan proses atau kinerja keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa dampak negatif ini dapat diminimalkan dengan perencanaan yang baik, keterlibatan karyawan, dan komitmen penuh dari manajemen tingkat atas. Implementasi ISO 9001 yang efektif membutuhkan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan.